Cuaca yang kami alami di sana sering hujan, terutama di sore hari. Nah, tanah-tanah yang sebelumnya itu longsor, itu masih rawan sekali untuk longsor, Mas. Kami sempat juga pernah pada saat bekerja, kemudian tiba-tiba hujan, rupanya jalan yang kami lewati itu tertutup lagi oleh longsor, Mas. Jadi kami terjebak di sana. Suhu udara di sana cukup dingin, rata-rata di 16 derajat, Mas ya. Dan mereka was-was apabila ada banjir susulan, Mas. Mereka tidak tahu karena memang tidak ada penerangan di sana. Saya belajar ketabahan, kesabaran, semangat untuk hidup dari warga-warga di sana, Mas. Dengan kondisi yang seperti itu, rumah mereka hancur, listrik padam, mereka tidak bisa bekerja karena ladang mereka juga hancur. Pada saat kami datang ke lokasi itu, mereka tidak ada perasaan marah sama sekali, Mas. Kami disemangatin sama mereka, semangat Pak, semangat. Pada saat kami pulang pun, kami selalu diucapkan terima kasih. Walaupun listriknya belum normal, mereka belum nyala, tapi mereka tetap mengucapkan terima kasih kepada kami. Sobat Banjarmasin Pos, kembali bersama saya Rizky Fadilah dalam program Saksi Kata. Bencana besar banjir di Aceh dan Sumatera meninggalkan cerita-cerita dari sejumlah pahlawan yang berada di balik layar, salah satunya dari petugas PLN dari unit induk distribusi Kalimantan Selatan Tengah, di mana selama berminggu-minggu mereka melakukan misi kemanusiaan untuk memulihkan kelistrikan di tempat atau lokasi bencana. Hari ini kita akan mewawancarai seorang petugas dari PLN UID Kalselteng yang bernama Solihin, yang telah menjalankan misi kemanusiaan untuk memulihkan listrik di wilayah Aceh. Berikut wawancara eksklusif saya bersama Solihin. Baik, saya Ahmad Solihin. Saya bertugas saat ini di PLN UID Kalselteng, UP3 Banjarmasin, sebagai teknisi pekerjaan dalam keadaan bertegangan atau PDKB, tegangan menengah 20.000 volt. Bagaimana ceritanya pertama kali disuruh ke sana berangkat? Setelah kejadian bencana di Sumatera dan Aceh, Bang ya, itu kami mendapatkan informasi bahwa akan dibentuk tim relawan untuk pemulihan pasca bencana di sana. Kemudian kami ditanya oleh atasan untuk kesediaan dan kesiapannya untuk menjadi relawan, dan kami siap dan kami bersedia untuk berangkat ke sana. Kami juga pernah menjadi tim relawan pemulihan pasca bencana di Palu dan Donggala, bencana gempa dan tsunami di sana tahun 2018. Jadi rasa kemanusiaan itu mendorong saya untuk ikut menjadi tim relawan untuk pemulihan di Aceh dan Sumatera. Dan sendiri sampai di sana tanggal berapa, Bang? Dan di perjalanan tuh apa yang pertama kali kita lihat di sana kondisinya? Kami berangkat dari Banjarmasin menuju ke Banda Aceh tanggal 18 Desember menggunakan pesawat dari Banda Aceh. Dari Banjarmasin kami berangkat sekitar pukul 10 pagi, kemudian tiba di sana sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Kemudian kami menginap di Banda Aceh sambil menunggu informasi terkait transportasi apa yang kami gunakan untuk menuju ke lokasi penugasan. Karena informasi sebelumnya bahwa jalur darat belum dibuka dan hanya bisa diakses melalui jalur udara, baik itu menggunakan heli maupun Hercules. Sambil menunggu informasi tersebut, kami menginap di Banda Aceh. Setelah koordinasi dengan pihak setempat, kami mendapatkan informasi bahwa akses darat baru saja dibuka, tetapi hanya bisa dilalui menggunakan kendaraan khusus seperti kendaraan double kabin atau 4-wheel drive. Setelah mendapatkan informasi itu, kami melakukan persiapan dan berangkat menuju ke kota Lok Sumawe. Jaraknya kurang lebih sekitar 260 kilo. Kami berangkat dari Banda Aceh itu pukul 3 sore
sampai di kota Lok Sumawe itu pukul setengah 3 dini hari. Perjalanan sekitar hampir 12 jam ya, habis hampir 12 jam. Yang normalnya memang perjalanan itu informasi teman-teman di sana normalnya itu cuma 6 jam. Karena akses jalan yang masih banyak yang terputus, kemudian jembatan juga banyak yang terputus dan baru dibangun jembatan darurat dan harus dilakukan buka tutup jalan ya, akhirnya memakan waktu selama itu. Kemudian kami menginap di PLN Lok Sumawe sambil berkoordinasi dengan pihak setempat terkait akses darat menuju ke tempat penugasan kami, yaitu di Bener Meriah dan di Aceh Tengah, Takengon. Karena informasinya kan baru dibuka oleh pihak TNI dan Polri. Setelah koordinasi, kami mendapatkan informasi bahwa jalur tersebut dibuka pada pukul 5 sore sampai dini hari. Karena waktu pagi sampai jam 5 sore itu akses jalannya itu ditutup untuk perbaikan. Jadi kami berangkat dari Lok Sumawe pukul 4 sore melalui jalan KKA, jalan darat menuju ke Bener Meriah yang baru saja dibuka. Itu jaraknya kurang lebih sekitar 160 kilo Mas, 160 kilo menuju ke Takengon. Waktu normal apabila tidak ada kerusakan itu bisa ditempuh dalam waktu 3 jam. Tetapi kami kemarin tiba di Bener Meriah itu pukul setengah 2 dini hari. Berangkat jam 4 kemudian sampai di sana setengah 2 dini hari. Karena memang jalannya yang baru dibuka, warga yang sudah lama terisolasi di sana ingin cepat-cepat keluar, akhirnya terjadilah kemacetan panjang di sana. Kemudian karena jalannya terjal, menanjak dan turun dan baru diuruk Mas ya, baru diperbaikin, maka banyak kendaraan yang tidak mampu melewati jalan tersebut, seperti kendaraan-kendaraan minibus itu tidak mampu. Akhirnya terjadilah kemacetan yang parah. Kami dan warga sekitar dibantu juga dengan pihak TNI dan Polri membantu mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan warga yang tidak mampu tersebut. Kami bantu dorong, kami bantu ganjel untuk memperlancar akses di sana. Dan akhirnya kami bisa lewat dan sampai di di Bener Meriah pukul setengah 2 pagi tadi Mas ya, sekitar 8 jam perjalanan. Di waktu yang sudah di sana tuh memang mati total sama listrik masih. Pada saat kami tiba di Bener Meriah, itu kondisi kota sudah menyala karena memang sebelumnya ada tim yang sudah memperbaiki jalur kelistrikan arah ke kota. Tetapi daerah-daerah di sekitar kota seperti beberapa kecamatan dan desa masih padam, listriknya masih belum normal karena memang jalur kelistrikan menuju ke kecamatan-kecamatan dan desa-desa tersebut rusak akibat longsor, banyak tiang-tiang yang roboh, kemudian trafo-trafo juga banyak yang roboh, yang mengakibatkan listrik di daerah situ masih padam Mas. Setelah kami sampai di lokasi, kami berkoordinasi juga dengan pihak PLN setempat, bagaimana memulai proses perbaikannya. Kami menanyakan bagaimana kesiapan juga materialnya, karena memang seperti cerita tadi Mas, akses daratnya baru dibuka Mas ya, baru dibuka. Jadi suplai material-material peralatan-peralatan listrik yang baru itu terhambat. Hanya bisa diakses melalui udara menggunakan Hercules, seperti tiang listrik, trafo, kemudian konduktor atau kabel hanya bisa dikirim lewat Hercules. Karena keterlambatan itu, kemudian kami berinisiatif juga untuk menggunakan peralatan-peralatan yang lama. Apabila masih kami bisa masih kami gunakan, itu kami gunakan seperti tiang listrik, kami dirikan kembali, kemudian aksesoris kami lakukan pengecekan, apabila masih layak kami gunakan kembali gitu Mas. Jadi memang karena keterbatasan material, karena akses yang sulit, kemudian akses yang putus, jadi untuk mempercepat proses perbaikan itu kami menggunakan material-material yang lama Mas, yang masih bisa kami gunakan. Dan
kami juga banyak melakukan rekayasa teknik, Mas, untuk mempercepat pemulihan kelistrikan tadi. Berapa lama kira-kira untuk listrik setelah itu menyala, Bang? Jadi biar terjadi. Kami setiap 1 hari memang ditargetkan ada menyalakan 1 desa. Jadi bagaimanapun caranya kami harus bisa menyalakan desa tersebut dalam hari ini, Mas. Tapi kalau memang ada kendala seperti cuaca dan sebagainya, itu di luar Mas ya, di luar perkiraan. Tetapi menurut informasi warga di sana juga semenjak kejadian banjir bandang itu, kalau nggak salah tanggal 26 November, Mas ya, tanggal 26 November 2025 sampai kami datang itu di sana listriknya belum menyala, Mas. Belum menyala. Dan untuk proses perbaikannya pun juga banyak kendala sih, Mas, untuk memperbaiki itu. Apa yang mungkin yang paling kendala yang paling itu apa, Mas? Pertama, akses jalan banyak yang terputus, kemudian banyak akses jalan juga yang longsor, Mas ya, sehingga mobil kami tidak bisa lewat, kami harus menunggu pihak dari TNI Polri untuk membuka akses jalan tersebut. Kemudian yang kedua, bagi kami pribadi, Mas, kendala yang paling kerasa itu adalah cuaca, Mas. Cuaca yang kami alami di sana sering hujan, terutama di sore hari. Nah, tanah-tanah yang sebelumnya itu longsor itu masih rawan sekali untuk longsor, Mas. Rawan sekali untuk longsor. Jadi kami sempat juga pernah pada saat bekerja, kemudian tiba-tiba hujan, rupanya jalan yang kami lewati itu tertutup lagi oleh longsor, Mas. Tertutup lagi oleh longsor, jadi kami terjebak di sana sampai menunggu akses tersebut dibuka oleh pihak TNI maupun Polri, Mas, menggunakan alat berat. Nah, di sana ada berinteraksi dengan masyarakat, Pak? Apa yang disampaikan mereka ketika sudah nyala di sini? Pada saat kami bekerja di sana, kami banyak berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Yang sangat mereka harapkan itu memang listrik kembali normal, Mas, secepatnya. Karena apa? Rumah mereka kan hancur. Mereka membangun tenda-tenda pengungsian di depan rumah mereka. Karena listrik belum normal, maka mereka menggunakan lilin dan membakar kayu yang terbawa oleh longsor tadi di depan tenda mereka, Mas. Cuaca suhu udara di sana kami alami memang sangat cukup dingin, rata-rata di 16 derajat, Mas ya, 16 derajat. Jadi mereka itu tinggal di tenda, menghangatkan diri menggunakan kayu bakar yang mereka ambil dari longsoran tadi. Kemudian yang mereka harapkan adalah listrik kembali menyala itu karena mereka was-was, Mas. Mereka was-was karena pada saat hujan datang, mereka tidak bisa membuat penerangan. Akhirnya mereka gelap gulita, dan mereka was-was apabila ada banjir susulan, Mas. Ada banjir susulan, mereka tidak tahu karena memang tidak ada penerangan di sana. Itu yang mereka was-was, Mas. Yang sendiri nih setelah di sana beberapa hal, apa sih yang dirasakan untuk pelajaran yang kita? Pelajaran yang saya dapatkan di sana mungkin ini, Mas. Saya belajar ketabahan, saya belajar kesabaran, saya belajar semangat untuk hidup dari warga-warga di sana, Mas. Karena dengan kondisi yang seperti itu, rumah mereka hancur, listrik padam, kemudian mereka tidak bisa bekerja karena ladang mereka juga hancur. Pada saat kami datang ke lokasi itu, mereka tidak ada perasaan marah sama sekali, Mas. Kami datang, kemudian kami disemangatin sama mereka, semangat Pak, semangat. Pada saat kami pulang pun, kami selalu diucapkan terima kasih. Walaupun listriknya belum normal, rumah mereka belum nyala, tapi mereka tetap mengucapkan terima kasih kepada kami. Setiap hari seperti itu, Mas. Setiap kami berangkat, kami disemangatin
Setiap kami pulang kami diucapkan terima kasih. Dan yang membuat saya terenyuh dan terharu juga dari mereka adalah pada saat kami bekerja, kami selalu dijamu, Mas. Kami selalu disuguhin kopi sama mereka. Saya merasa terharu di sana karena di tengah kondisi mereka yang serba terbatas, rumah mereka hancur, kemudian mereka tidak bisa bekerja, mereka masih menjamu kami, Mas. Di situ yang membuat kami itu semakin termotivasi, semakin semangat. Ini harus cepat nyala. Mereka harus cepat merasakan kembali listrik. Ini harus cepat normal. Gitu. Itu yang membuat kami semangat untuk terus memperbaiki kelistrikan di sana, Mas. Oke, saya kira kami dari UID KSKT ya kami sangat bersyukur bisa meringankan beban dari teman-teman di Aceh baik secara korporat PLN dan juga tentu secara sosial dalam hal ini masyarakat. Mudah-mudahan kontribusi dari kami BKO KSKT ke Aceh secara khusus di UP3 Lok Sumawe dan tepatnya di ULP Takengon dan Nyarata bisa memberikan mengurangi beban masyarakat di sana lewat recovery listrik yang lebih cepat lagi. Kami kira mungkin demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.